Uang masuk dari banyak sumber tak terduga. Ketika kamu menulis itu seakan-akan kamu bilang sama semesta, sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Ya Allah yang maha baik, aku izinkan lewat tulisan ini aku terbuka menerima. Jadi itu kayak proklamir gitu Mas, proklamator. Nah kayak memproklamirkan sesuatu bahwa aku siap menerima. Dan ini dialami sama kita semua. Mungkin Mas Hendra mengalami, aku mengalami, teman-teman lain juga mengalami. Ketika ada sebuah realita terjadi, itulah yang disebut sebagai hidangan semesta, Mas Hendra. Oke. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah hidangan semesta. Hidangan itu akan ada macam-macam nih, ada sayur sop, ada sambal. Jadi hidangannya ini rasanya nano-nano ini. Dalam kehidupan kita ini tuh rasanya nano-nano. Realita hidup itu alamiahnya adalah flowing, Mas. Alamiahnya adalah mengalir. Jadi alamiah dari kehidupan kita, intinya itu harusnya dia mengalir flowing. Enggak tersumbat, enggak kita sumbat, enggak kita genggam, enggak kita pegangin gitu. Nah, cerita tadi TVB ini gimana ya ngebedainnya antara realita yang terjadi. Kok nggak ada suara ya? Intinya antara realita yang terjadi ini akan pada akhirnya kita terima dengan pasrah, dengan judul kepasrahan kita nggak berbuat apa-apa, dengan basic kesadaran. Ini gimana cara membedakannya gitu. Peristiwanya sama nih, peristiwanya sama. Anggaplah peristiwanya adalah kehilangan, atau anggaplah peristiwanya adalah tentang satu uang yang hilang, bisnis yang bangkrut misalnya, atau bisnis yang turun, atau seseorang yang mengkhianati misalnya seperti itu. Ini mau dalam judul kita pasrah, terus nggak berbuat apa-apa, konyol gitu istilahnya, atau secara basic kesadaran itu gimana gitu. Memang ini akan ada bedanya Mas dari sebuah latar belakang cara kita memandang sebuah realita itu Mas. Jadi cara kita memandang sebuah realita itu dan cara kita memaknai dari peristiwa yang hadir itu seperti apa, itu akan berbeda judul nih, antara pasrah yang udahlah pelarian gitu akhirnya dengan pasrah yang judulnya basic kesadaran. Kalau di yang nomor satu, ciri-cirinya nih ya, kalau di yang nomor satu nih Mas, ketika ada sebuah peristiwa yang nggak nyaman buat dia tentang sesuatu yang menyakitkan hati dia misal, atau sesuatu yang membuat dia luka atau membuat rasa dia kehilangan gitu. Nah, si seseorang itu ketika itu adalah judulnya pelarian, dia pasti akan selalu melihat dalam kacamata kekurangan dan penderitaan gitu. Wah, kayaknya ini memang sulit nih, masalah seperti ini nih. Kayaknya situasi memang seperti ini. Terus langkah yang terjadi pada diri dia pasti akan ada sebuah judul mental korban, Mas. Mental korban. Aku dizolimi, aku dihianati, sehingga tidak ada kesadaran di dalam diri dia bahwa kehidupan ini terdiri dari dualitas. Ada kebahagiaan yang isinya juga cinta dan kebaikan sebetulnya. Ada kesedihan yang isinya juga cinta dan kebaikan. Jika seseorang tidak mengenal, bertumbuh dalam kesadaran, dia pasti dan selalu akan melihat segala sesuatu yang tampaknya tidak enak itu sebagai penderitaan, sebagai judulnya aku ini korban, aku ini dimanfaatkan. Sehingga dia pasti bakal lari itu Mas, pasti dia bakal melawan situasi itu, pasti dia akan denial gitu ya, akan menjauh, akan udahlah bodo amat lah sama ini semua, atau udahlah lupakan, atau dia akan pergi gitu, pergi tapi meninggalkan satu rasa yang belum selesai di dalam diri dia. Berbeda dengan
satu sisi di mana seseorang itu memiliki basic tentang kesadaran. Jika dalam ranah latar belakang kesadaran, dia akan melihat, dia akan memaknai bahwa ketika ada kesedihan, ketika ada kepahitan, ketika ada kekecewaan, ketika ada kejatuhan, dia menyadari di mana semua spektrum rasa memang diizinkan untuk hadir dalam kehidupan dia. Karena paket defaultnya seorang manusia memang seperti itu, Mas. Dia harus dan pasti melewati semua spektrum rasa. Nggak ada satu manusia yang dalam hidupnya itu bahagia terus dari lahir sampai meninggal. Nggak ada, Mas. Kesadaran inilah yang membedakan bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap. Apakah itu latar belakangnya adalah pelarian atau latar belakangnya kesadaran? Jika latar belakangnya kesadaran, dia akan menyadari, oke, realitanya hidup ini ada dualitas. Ada bahagia, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Dan itu biasa aja gitu, Mas. Maksudnya, it's life. Inilah hidup gitu. Dimana kita memang harus merasakan semua spektrum rasa. Tapi coba di titik sekarang, Mas Hendra dan teman-teman semua, coba renungkan sejenak. Jika Mas Hendra tidak merasakan spektrum rasa, pernah ditinggal sama papa di masa kecil, pernah mengalami jualan sesuatu di masa kecil, pernah mengalami tinggal di pesantren, adakah Hendra yang sekarang, yang peka, yang peduli? Nggak akan ada kan? Benar nggak? Iya, betul. Adakah teman-teman yang sekarang seperti ada Mbak Luna, ada Mbak Sally, ada Mbak lainnya? Jadi masalah kesedihan, ketakutan, kebingungan, keresahan itu adalah sekolah kehidupan. Itu adalah kuliah kehidupan. Itu yang membedakan seseorang yang berkesadaran dan tidak berkesadaran, Mas. Berbeda dengan cerita orang yang baik dan berkesadaran itu lebih dalam lagi daripada itu. Dia tidak lagi terlalu banyak menghakimi terhadap segala sesuatu, Mas. Karena dia melihat segalanya hukum keutuhan, segalanya hukum keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi di titik teman-teman sekarang masih dalam sisi realita yang bingung, takut, cemas, resah, coba pelan-pelan teman-teman menyadari. Pelan-pelan sadari bahwa hidup ini intinya geser kesadaran kamu. Teh. Geseran kesadaran nih intinya, Mas. Dari kesadaran terhadap kekurangan, geser ke kesadaran terhadap kelimpahan yang sebetulnya itu adalah dirimu. Nah, kembali ke tadi ya Teh, bahwa menerima dan pasrah itu artinya kalau boleh aku simpulkan, menerima itu bukan berarti terus kemudian kita berhenti bergerak. Tidak. Tetapi kita berhenti untuk melawan kenyataan yang sudah terjadi. Betul. Gitu Teh ya. Jadi dengan kita berada di titik itu, kita justru mulai melahirkan sebuah tindakan yang jernih, bukan semacam kayak reaksi yang emosional. Betul. Begitu ya Teh ya. Pelan-pelan belajar menjadi ruang kesadaran, Mas Hendra. Sebagaimana ruang, Mas, mau ada bangku hitam ya ruangnya tetap aja. Rasain, Mas. Oke, bisa diambil. Iya. Kuncinya dia harus menyadari dulu kesadaran tadi tuh, dan dia terbuka untuk menerima. Kuncinya gampang kok, cuma mengizinkan kelimpahan hadir doang. Kalau misalnya kita setelah menerima itu justru jadi diem karena takut, karena lelah, ya itu mungkin pasrah ya Teh ya. Tapi kalau misalnya dari menerima justru kemudian muncul sebuah keberanian yang baru untuk bertindak tanpa rasa benci, berarti itu based on kesadaran gitu ya Teh kira-kira ya. Uang masuk dari banyak sumber tak terduga.
ketika kamu menulis itu seakan-akan kamu bilang sama semesta, sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Ya Allah yang maha baik, aku izinkan lewat tulisan ini aku terbuka menerima. Jadi itu kayak proklamir gitu Mas, proklamator. Nah kayak memproklamirkan sesuatu bahwa aku siap menerima. Gitu Mas. Buku Asumsi ini powerful luar biasa. Powerful luar biasa. Nah salah satu alumni yang akan testimoni hari ini, yang alumni jodoh, itu dia lakukan menulis buku Asumsi ini. Oh, okay. Gitu. Sampai pada akhirnya dia menikah. Jadi prinsipnya buku Asumsi itu teman-teman akan ngisi sendiri gitu ya. Ya, Tapi betul. di buku itu sudah ada panduannya ya Teh ya. Betul. Selain Ada buku keterangan Asumsi, ini apa? Nah, pertama buku Asumsi. Nah, yang kedua di sini ada buku Goals. Buku Goals. Buku Goals ini kamu tulisnya 1 tahun sekali aja. Kalau Asumsi ini kamu tulis malam hari. Malam hari sebelum tidur, setelah sholat Isya atau teman-teman malam hari lah intinya. Ditulis di malam hari, maksudnya apa yang buku Asumsi? Kamu mau realita kamu kayak gimana sih? Tulis di situ. Realita kamu mau terjadi seperti apa? TVB aku mau nulis, dalam realitaku saat ini suamiku soleh, sabar, baik. Tulis, jadi gitu. Setelah itu kamu tulis, kamu baca, kamu rasakan itu sudah terjadi, lalu kamu tidur. Itu buku Asumsi ya, malam hari. Lalu satu lagi buku Goals. Nah, buku Goals itu hanya ditulis 1 tahun sekali aja. Sebagai arah hidup, kamu mau kemana? Ibaratnya kamu pergi ke stasiun kereta api. Nih Mas Hendra pergi ke stasiun kereta api. Lalu petugasnya nanya, Bapak mau kemana? Kamu kayak kehidupan ini kamu mau bawa kemana sih gitu? Bapak mau kemana? Tiba-tiba kamu jawab, kemana ya? Terserah kereta api aja deh membawa saya kemana. Akhirnya si perjalanan kehidupan ini ya udah random aja gitu Mas terjadinya. Nah, dengan buku Goals yang kamu tulis 1 tahun sekali, kamu akan menulis goals hidup kamu. Kayak contoh yang testimoni hari ini, dia menulis di buku Goals, menikah di 2026. Nah, di sini ada panduannya, cara nulisnya gimana, terus contohnya seperti apa, buku Goals itu apa, itu diterangkan di sini. Di sini ada lembaran-lembaran kosong, kamu tulis sendiri goal kamu. Dan bahasanya simpel banget. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur dan berterima kasih. Misal, jodohku atau aku sudah menikah di 2026. Kalimatnya cuma kayak gitu aja. Karena ketika kamu menulis, itu salah satu deklarasi kamu bilang, ya Allah, ya Tuhanku, aku siap menerima. Menerima apa yang kamu tulis ini, gitu. Jadi buat teman-teman yang belum berkesempatan ikut kelas, boleh praktekin aja dulu ini. ya. Dan banyak kok ya Mas yang udah testimoni ya Mas. Bener. Jadi prinsipnya kita ingin mengabarkan kepada sahabat semuanya, banyak sekali teman-teman yang bilang berhasil menerapkan apa yang disampaikan sama Teteh, dan itu mereka banyak yang belum ikut kelas. Yang terakhir yang WhatsApp saya sendiri yang lama gak dapat jodoh, akhirnya dapat jodoh tanpa ikut kelas, ya, tanpa ikut kelas sama sekali. Tapi karena dia sebagai wujud terima kasihnya mau join kelas reuni di Surabaya, Teh. Alhamdulillah ketemu pengantin baru. Teh, aku sebelum kita lanjutkan Teh, ada pertanyaan lagi Teh. Ini penting sekali tentang trigger dan luka bawah sadar. Ini sesuatu hal yang nggak bisa kita remehkan gitu. Ketika seseorang itu merasa sangat mudah ke-trigger oleh situasi tertentu gitu ya, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, keuangan, apakah itu selalu berarti ada luka lama yang belum selesai gitu? Dan yang lebih dalam lagi Teh, bagaimana cara kita bisa membedakan tuh antara reaksi yang memang perlu disadari dan disembuhkan dengan reaksi yang sebenarnya itu adalah apa ya, sinyal bahwa kita itu sedang tidak menghormati diri sendiri gini. Nah, itu tuh penting untuk dielaborasi kali ya. Iya, ini pertanyaan seru-seru banget. Mau aja pertanyaan ini. Mas Hendra, faktanya Mas Hendra,
alumni Bandan Revolution itu ribuan orang ya, udah tembus ya. Alumni batch-nya sendiri itu udah tembus hampir 5 ribuan lebih gitu. Yang private online offline-nya udah lebih dari 300 orang lebih lah. Dan itu luar biasa Mas Hendra. Apa yang terjadi, jadi kan aku tuh bikin, jadi gini, private kelas itu the best sih Mas. The bestnya kenapa? Karena kan aku one on one ya sama peserta ya. Dan aku betul-betul meluangkan waktu 2 jam yang untuk online, yang untuk offline-nya 3 jam. Itu bener-bener aku dengerin gitu. Mereka ada situasi apa. Dan biasanya aku bikin peta Mas, peta realita dia. Ini realita dia saat ini dihianati misalnya. Realita dia saat ini bisnisnya ambruk misalnya. Realita dia saat ini dia ada utang. Sedangkan saat sekarang umur dia udah 59 tahun. Pertanyaannya, ini pertanyaan peserta nih ya, kebanyakan dari peserta nih. Teh Febi, aku salahnya di mana ya Teh? Kenapa di umur aku yang 59 tahun harusnya kan udah enak Mas? Bener nggak? Udah menikmati hasil. Tapi kok malah jadi banyak PR aku nggak selesai. Padahal sepertinya aku ritual umum bagus Teh gitu. Pengajian-pengajian seminggu 3-4 kali Teh gitu. Dan lain-lainnya bagus gitu, bahkan untuk pergi ibadah pun itu bisa setahun berapa kali gitu, ibadah tertentu. Nah itu salahnya di mana ya Teh? Ini aku bingung nyari solusinya, kata dia gitu. Nah kan kita pelajari polanya Mas, ketika masih ada rasa sedih, kecewa, ini tuh cuma pantulan. Realita 2026 itu hanya pantulan. Pantulan atas apa? Pantulan atas semua peristiwa yang terekam dari mulai di dalam kandungan dan pada saat kamu kecil 15 tahun ke bawah. Itu jadi data Mas. Jadi contoh Mas Hendra kecil nih. Mas Hendra melihat, mendengar, merasakan bagaimana orang tua bersikap, bagaimana orang tua mensikapi tentang uang, mensikapi tentang relationship mereka berdua. Itu si anak merekam Mas. Mata dia melihat, telinga dia mendengar, hati dia merasakan. Nah, semua rasa yang dia rasakan itu terekam di bawah sadar dia. Nah, masalah si bapak ini apa coba Mas yang belum dilepas? Karena itu ternyata loopingnya berkali-kali. Ini terjadi lagi. Dan sampai akhirnya dia bingung menghentikan loopingan ini. Nah, akhirnya aku kasih tahu bahwa sesungguhnya realita kamu sekarang ini hanya pantulan cerita masa kecilmu yang belum kamu terima, belum kamu ikhlasin, belum kamu lepas. Tracinglah ke masa kecil. Ternyata di masa kecil dia sering sekali dipukulin Mas sama orang tua dia. Sering dipukulin, sering disiram, sering dipukul pakai apa sih? Pakai lidi gitu. Sapu lidi ya. Jadi itu terekam di bawah sadar dia, menimbulkan trauma. Nah, aku tanya rasanya apa pada saat mengalami itu? Sedih. Terus apalagi kecewa sama ayah aku. Terus apalagi rasanya ketakutan, dia bilang gitu. Karena pernah waktu itu dia bikin salah, dikejar-kejar sama orang tuanya pakai rotan. Dia lari, Mas, sampai masuk rumah orang. Nah, si trauma itu terekam di tubuh. Jadi ternyata Mas Hendra, kita ini tidak hanya merekam DNA orang tua kita seperti kayak mata kita sama kayak ayah kita gitu kan ya. Bener nggak? Rambut kita keriting sama kayak ibu kita. Ternyata tidak hanya merekam itu Mas Hendra, tapi juga merekam trauma. Tapi juga merekam kepahitan, kesedihan. Jika itu belum diterima, belum diikhlasin, belum dialirin, belum dilepasin, itulah yang menyala terus di bawah sadar, mengundang realita baru terjadi dalam kehidupanmu di realita saat ini. Oke. Gitu keren. Mas Hendra. Jadi keren ya. Itu bukan cuma satu orang Mas. Hampir 99% permasalahan teman-teman yang privat
dan online offline itu selesai ketika menggali akar. Oke, Teh. Menggali akar gitu. Jadi itu penting sekali, wawasan tentang pattern masa kecil penting sekali. Kuncinya di mana? Mengikhlaskan. Oke. Mengikhlaskan, melepaskan. Kuncinya tuh diikhlasin gitu, Mas. Bahwa oke, kan cerita-cerita itu kan cerita masa lalu kan udah selesai, Mas. Bener nggak? Kita nggak usah kasih makna lagi ke situ gitu. Yang dikasih makna itu kan yang menimbulkan vibrasi rasa yang nggak enak. Rasa yang nggak enak itulah yang akhirnya memantulkan realita karena dia memancarkan frekuensi dan vibrasi di tubuh kita. Gitu. Nah, pertanyaan tadi, Teh Feby, gimana dong untuk trigger dan luka batin? Ini apakah dalam bentuk reaksi tentang sinyal segala sesuatu itu memang belum selesai? Gini aja teman-teman, kalau teman-teman masih merasakan looping, itu udah sampai ke sensasi tubuh belum? Kalau sampai ke sensasi tubuh, misal dari rasa sedih, cemas, bingung menimbulkan, aduh Teh Feby, aku sakit geret, aku mah, aku tremor. Kan suka ada tuh orang yang gerak-gerak tangannya, Mas. Itu artinya luka batinnya belum dia selesain. Tubuh dia lagi pengen ngomong sama dia gitu. Ayo dong, beresin gitu. Ada yang belum selesai nih gitu. Jadi kembali lagi basicnya ke kesadaran kamu. Karena sebenarnya Mas Hendra, tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu kabar gembiranya deh. Tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Caranya gimana? Aduh, banyak banget Mas testimoninya Mas di kelas kita yang sakit jadi membaik. Dan ada beberapa yang sakit cancer itu dari cancer stadium 3 kalau nggak salah. Terakhir dia cek lab itu udah 0 loh Mas cancernya. Itu bahagia sekali kita. Prakteknya simple Mas. Cuma sadar nafas syukur aja. Cuma bersyukur di pagi hari dan dia mulai bikin realita baru. Aku sehat. Gitu Mas. Aku sehat. Karena Mas Hendra kuncinya tuh ada di satu kata itu Mas. Aku. Kamu mau bikin apa di depannya? Aku sehat. Itu jadikan asumsi di malam hari. Bikin kuantum jamnya di malam hari, lalu lepaskan hasilnya. Karena segala sesuatu yang tersanding di depan kata aku, itu bagaikan sebuah perintah Mas Hendra. Perintah penciptaan. Itu rahasia terbesarnya. Nanti kalau misalnya buat teman-teman yang baru pertama kali join, ini bisa di breakdown utuh saat kelas batch 26. Jadi sahabat bisa ikuti secara online maupun offline. Cuman kabar gembiranya kalau yang ikut online itu dibandingkan dengan online sebelumnya itu durasinya lebih panjang teman-teman. Kita akan start sekitar jam 7:30 pagi sampai sekitar jam 12:30 kali ya. Karena Teteh itu kalau udah kadang ngobrol enggak selesai gitu. Mesti kita harus bingung atur waktunya. Mas Hendra udah ngasih sinyal Teteh waktu udah habis. Belum lagi pelukannya aja sejam. Satu gitu. Aduh. Ya silakan sahabat yang ada waktu luang hadir di acara Surabaya Teh ya. Tanggal 25 April. Paginya kita ada kelas offline dan online. Terus siangnya kita ada reuni. Reuni itu secara vibrasi spektakuler teman-teman, monggo luangkan waktu di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Nanti ada Mas Hari Ferha juga dan ada Mystery Guys ya. Wah seru pokoknya. Wajib ketemu ini teman-teman. Itu juga teman-teman nanti bisa join online ya sahabat ya. Nah karena hari ini kita tuh ngundang beberapa sahabat untuk melawan ada 3 orang ya. Tapi kita ingin coba memperdalam dulu penjelasan dari Teteh tadi, menarik ya. Trigger itu kan berarti bukan musuh ya Teh ya. Trigger itu sebenarnya itu alamiahmu juga kok. Ya, bisa dipahami. Bersyukur loh Mas sama trigger.
kita dikasih tahu ada PR yang belum selesai yang menutupi Berarti kan kelimpahanmu. trigger ini bisa kita maknai sebagai pintu dong ya, bahwa Yes, dia itu menunjukkan bagian diri kita mana yang belum selesai gitu. betul. Kan Heeh, semua heeh. tergantung makna, Mas Hendra. Kuncinya Mhm, tuh di mhm. makna itu. Seberapa kita memberikan makna terhadap segala sesuatu. Tentang peristiwa, tentang ini, tentang itu. Aku sendiri, Mas, ketika Mhm. mobilku keserempet, aku kasih makna baru atau asumsi baru. Asiknya semesta, uang 20 juta mau masuk. Gitu aja, Mas. Anak aku sakit, Adam. Adam, ini sinyal semesta, kamu mau pinter, nak. Mhm. Jadi semua tergantung makna. Jadi aku Mhm. nggak pernah ngasih yang berat-berat terhadap realita hidupku, apapun yang terjadi. Di Mhm. dalam realitaku saat ini, aku hanya mau tahu dua hal. Aku beruntung dan beruntung banget gitu. Aku hanya mau tahu dua hal, bersyukur dan bersyukur banget. Apapun yang terjadi, selama aku masih dikasih nafas, aku beruntung, aku berkelimpahan, aku merasa hidup ini udah lebih dari cukup. Pagi-pagi aku masih bisa, ya Allah, terima kasih ya Allah atas nafas. Di luar itu terjadi apapun, abaikan realita. Yang penting respon. Responnya cuma dua, Mas Hendra, di Abundant Ya. Revolution tuh. Bersyukur dan rilis. Oke, Teh, aku jadi teringat waktu ngobrol sama Mas Harif kapan hari itu. Ya, Kegagalan yang sesungguhnya itu adalah gagal memberikan arti kepada kegagalan sehingga gagal menggagalkan kegagalan gitu. Itu quote kegagalannya yang juga bagus pusing, gitu. terlalu banyak kata Iya. gagalnya gitu. Jadinya lucu. Oh, Mas Hendra, sorry, aku mau kasih tahu. Zoom Apa itu ini Mas Hendra kuotanya adalah kegagalan? Mas Hendra, sorry aku mau kasih tahu. Zoom ini kuotanya 1.000 orang dan kita udah Iya, tembus iya. 999. Ini kalau lebih dari 1.000, maaf banget teman-teman, ada yang belum memungkinkan join. Iya, bener. Ini Bener tuh banget udah tuh. 1.000 nih, Sekarang Mas. Udah pesertanya 1.000 tuh, udah Mas. 1000 1.000 ya. barusan. Oke, jadi Jadi sorry kalau teman-teman nanti kalau ada ada yang yang terpental. bilang ke Mungkin kalau admin, yang terpental bisa join di TikTok kali Teh. ya, disarankan masuk ke TikToknya Mas Hendra atau ke TikTok aku boleh. Ya, siap. Aku live. Oke. Jadi Senang silakan sekali teman-teman hari yang ini ya, terpental. Mas. Animo masyarakatnya banyak. Banyak yang ini ya, sekarang banyak yang tertarik apa tuh Masya namanya? Allah. Pulang ke kesadaran gitu ya. Nanti jangan lupa teman-teman akhir Mei kita ada Ngaji Rosso Bootcamp. Iya, TVB akan kolaborasi dengan Bosman Mardigu ya. Mardigu. Dan nanti Ya, ada Mbak Masya Allah. Amanda juga yang akan menemani Ya, teman-teman betul. untuk meditasi inner child dan vision Ya, board. Nah, ini ya, khusus teman-teman yang berjiwa muda ya. ya, Tanggalnya betul. tanggalnya menyusul ya, Teh ya. Menyusul nanti setelah Abundant Revolution. Kenapa sih aku mau sampaikan dulu Mas Hendra. Kenapa sih bootcamp ini dibutuhkan? Terakhir-terakhir ini yang private itu awalnya ibu-ibunya, berikutnya anak-anaknya masuk private. Nah, ada salah satu waktu itu Mbak Lela kirim info ada yang mau private TVB gitu. Ternyata anak masih belia Mas Hendra, sekitar 18 tahun kurang lebih. Ibunya masukin dia di salah satu tempat sekolah lah ya yang berasrama gitu. Nah, ternyata yang terjadi di anak ini mendapatkan hukuman dari guru-gurunya dia gitu, hukuman inilah disiplin lah intinya. Tapi kalau dia nggak dapat nilai tertentu, dia nggak akan bisa ikut olimpiade, dia nggak bisa ikut acara-acara kejuaraan lainnya, dan ini membuat anak ini stres. Dan anak ini pernah dipukul juga sama gurunya. Jadi anak ini kenapa dimasukin private? Nah, makanya kenapa butuh bootcamp ini gitu ya. Kenapa dimasukin private waktu itu? Karena si ibu udah nggak bisa ngehandle anak ini murung, takut. Jadi hari-hari dia mau balik lagi sekolah, dia takut. Nah, akhirnya masuk private, lalu aku tanya, takutnya apa? Dia cerita. Lalu aku tanya pertama kali takut, kita geser dulu yuk ke cerita masa kecil kamu. Ternyata pertama kali takut itu dia menyaksikan ibu bapaknya bercerai, Mas. Terus ibu bapaknya berantem depan dia. Bapaknya bawa senjata tajam, Mas.
Oh, lari-lari ngejar-ngejar iya ibunya. iya iya. Jadi dia ada ketakutan yang dahsyat. Dia apa namanya, ngumpet gitu, ngumpet di meja, terus dia menggigil ketakutan, dan itu terekam terus. Dan saat itu dia juga pernah dipukul sama bapaknya. Oke teh, Jadi prinsipnya maksudnya heeh. bootcamp ini dibutuhkan. Sepertinya kita memang harus menolong anak-anak kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau adik-adik, teman-teman mahasiswa, anak-anak SMA Betul. itu sudah dikenalkan tentang spiritualitas dan edukasi tentang keuangan, diajari mimpi yang besar oleh Ya, praktisi langsung gitu ya. ya, Kenapa kita libatkan Bu Mardigu juga karena kita belajar banyak dari beliau gitu ya. Jadi mensinergiskan keilmuannya TVB, ilmuannya TVB,